Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak sekalian. Di sini kita ini ya apa agak santai, tapi juga santai yang serius gitu ya. Dalam artian hari ini kita akan membahas terkait satu dokumenter yang yang lumayan apa ya sebenarnya sudah lama sih tahun 2021 begitu, tapi menarik karena memang menariknya ini karena memang saya baru ini ya baru beli Netflix ya, jadi saya baru bisa lihat begitu ya. Nah, di sini kita akan bicara terkait garis besarnya dari dokumenter si Sispirasi ini begitu. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk ini ya, memaparkan secara garis besar. Pastinya banyak sekali lah poin-poin yang kemudian saya mampatkan begitu, sehingga nanti kalau semisal teman-teman, Mas Mbak di sini mau untuk lihat ulang videonya, itu akan lebih bagus begitu ya di Netflix. Nah, lalu di sini kita akan mulai. Jadi saya mengambil apa ya judul resume ini Sispirasi Dokumenter Anti Perikanan begitu. Jadi nanti teman-teman akan tahu apa yang saya maksud kenapa kok dokumenter ini saya bilang anti perikanan seperti itu ya. Dan kalau teman-teman mau tahu ininya apa untuk ini ya untuk apa covernya sendiri itu seperti ini. Jadi di sini juga sudah diperlihatkan begitu, dia tidak hanya apa ya, tidak hanya cuma sekedar ikan yang ditangkap, tapi kemudian memang agak apa ya, agak keras kritikannya bahwasanya memang sebenarnya yang tertangkap ini juga bumi ini sendiri begitu. Jadi memang sudah kelihatan ke arah mana nih si sisi perasi ini mau bicara kan begitu. Nah, kita akan mulai dari masalah apa yang di lautan. Kalau kita ditanya masalah apa yang di lautan, begitu, kita akan banyak sekali bicara tentang plastik seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat untuk ini ya, untuk laser saya bicara di kotak mana begitu ya, biar mempermudah. Nah, bicara tentang plastik. Nah, plastik ini apa buktinya begitu? Nah, di dokumenter ini itu dimulai dengan memperlihatkan beberapa kasus begitu. Walaupun ini untuk gambar-gambar yang akan saya gunakan itu adalah gambar-gambar yang saya cari di internet begitu ya, yang mendukung. Karena memang ini ya, apa saya tidak mengambil langsung dari dokumenternya, tapi serupa lah begitu. Nah, bahwasannya mamalia-mamalia laut, khususnya paus, begitu, ketika terdampar, itu seringkali ketika dibuka untuk isi perutnya, ini memang plastik banyaknya, seperti itu. Jadi memang sudah terbukti bahwasannya kematian mamalia laut ini salah satunya ya karena plastik, kan seperti itu. Tapi pertanyaan kemudian berkembang, apakah plastik ini merupakan penyebab tunggal seperti itu? Dan pastinya tidak. Pastinya yang paling signifikan untuk membunuh paus adalah perburuan. Kan seperti itu. Sehingga pada pada dokumenter ini kemudian si si apa ya, si pembuat dokumenter itu menjelajah ke satu wilayah di mana wilayah ini mumpung ada yang sedang di Jepang ya. Wilayah ini ada di Jepang, yaitu di daerah Taiji, seperti itu. Nah, di daerah Taiji ini, bahwasanya sebelum kita ngomong tentang Taiji sendiri, ya, Jepang itu menolak untuk melindungi mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus begitu. Jadi Jepang masih melegalkan itu ketika apa
Setidaknya itu yang dikatakan dari dokumenter ini. Begitu. Nah, jadi kemudian terlihatlah di situ, walaupun dengan ancaman yang sedemikian rupa, tapi berhasil diliput bahwasanya ada perburuan paus dan lumba-lumba di mana termasuk apa terutama untuk lumba-lumbanya itu dia digiring ke teluk lalu kemudian baru ini apa ditangkap seperti itu. Dan jenis tangkapannya sendiri itu ada dua, hidup atau mati. Jika hidup kita make sense sekali bahwasanya dia akan dijual ke sirkus seperti itu. Biasanya lumba-lumba terlatih itu harganya mencapai 100.000 dolar. Nah, tapi yang mati itu buat apa? Nah, ini masih menjadi tanda tanya, begitu. Karena dari data tahun 2015, begitu, dari data tahun 2015, ini untuk untuk persentase dari lumba-lumba yang ditangkap untuk sirkus dengan yang dibunuh, ini sangat berbeda signifikan. Begitu. Yang ditangkap hidup-hidup ini perbandingannya satu, yang ditangkap yang ditangkap kemudian dimatikan ini perbandingannya 15. Begitu. Pertanyaannya, karena di internasional sendiri itu sebenarnya pembunuhan lumba-lumba dan sebagainya ini kan dilarang. Begitu. Nah, terus kenapa kok terus dilakukan? Untuk dibunuh yang kemudian tujuannya itu kita nggak tahu kenapa. Begitu. Karena daging lumba-lumba tidak diterima oleh pasar. Nah, akhirnya kita masuklah ke slide kedua ini. Nah, daging lumba-lumba tidak masuk pasar. Berbeda dari tuna. Mending bunuh tuna dong. Karena daging lumba-lumba ini tidak bisa dipasarkan karena dilindungi oleh hukum internasional. Seperti itu. Sementara daging tuna itu kan sudah mahal, itu tidak dilindungi oleh hukum internasional seperti apa, kan begitu. Sehingga ya lebih baik kita untuk menangkap tuna daripada menangkap lumba-lumba. Itu asumsi dasarnya, kan seperti itu. Tapi usut punya usut, ternyata semua ini berhubungan seperti itu. Nah, untungnya apa membunuh lumba-lumba? Ternyata di sini kita bisa lihat bahwasanya lumba-lumba ini dianggap sebagai hama. Begitu. Jadi ini adalah pemberantasan hama. Kenapa kok pemberantasan hama? Hama bagi siapa? Bagi tuna. Tuna sirip biru salah satunya, yang kemudian harganya itu satu ekornya itu bisa mencapai 3.100.000. Jadi berkali-kali lipat, jadi 31 kali lipat daripada lumba-lumba terlatih yang dijual ke sirkus. Begitu. Untuk satu ekornya. Begitu. Nah, jadi lumba-lumba ini dianggap sebagai hama. Nah, sebenarnya ini adalah kambing hitam dari overfishing. Jadi manusia melakukan overfishing lalu kemudian menyalahkan lumba-lumba seperti itu. Jadi kenapa kok kemudian signifikan sekali? Karena memang untuk tuna sirip biru sendiri ini terutama tuna sirip biru ini ya, Pasifik itu dia sudah turun 97%. Jadi untuk hari ini yang kita lihat itu hanyalah 3% dari populasi tuna di tahun sebentar. Di tahun 1970-an begitu. Jadi di 1970-an itu dia populasinya jauh lebih banyak daripada sekarang yang tinggal 3% itu. Jadi ini kambing hitam lah sebenarnya lumba-lumba. Nah, apakah yang dianggap hama itu cuma lumba-lumba? Nah, ini pertanyaannya. Dan kita tahu sebenarnya tidak, yaitu hiu. Nah, jadi penangkapan hiu pun terjadi karena tuna ini sendiri. Begitu. Penangkapan hiu, dia selain dianggap hama, bedanya adalah dia dianggap hama dan dia bisa dipasarkan. Ini double double treat gitu ya. Ancaman ganda. Pertama dia dianggap hama, kedua dia laku di pasar, yaitu untuk pasar Tiongkok. Seperti itu. Jadi sirip hiu dijual dan lain sebagainya itu pasar Tiongkok yang kemudian hiu itu sendiri dia populasinya
dari berbagai macam hiu ya, itu populasinya turun dari 80 sampai 99% sejak 1970-an. Begitu. Jadi untuk hiu tikus itu yang ekornya panjang dia 80%, kemudian hiu banteng itu 86%, terus hiu martil yang yang martilnya tidak terlalu ini ya. Hiu martil biasa itu dia 86% dan untuk khusus yang dia martilnya menjorok sekali itu dia sampai 99% kepunahannya. Gitu. Jadi tinggal 1% saja yang ada dari 1970-an. Artinya tidak sampai dua ini ya. 1970-an berarti tidak sampai berarti berapa ini? Tidak sampai 1 abad lah begitu. Itu turunnya banyak sekali. Jauh dari 1 abad bahkan gitu ya. Karena ini tahun 2021 kan film ini. Jadi untuk 70 itu berarti masih 40 ini 40-an gitu ya. 40 tahunan begitu. 40 50 tahun ya, 50 tahunan. Setengah abad. Seperti itu. Nah, ketika hiu ini turun, ternyata dia juga menyebabkan hewan lain di laut itu turun. Apa yang turun gitu ya? Itu ternyata adalah burung laut. Karena perilaku burung laut itu mengikuti predator. Begitu. Jadi predator mengumpulkan ikan, baru burung laut itu makan. Nah, ketika predator ini hilang, maka burung laut ini juga kekurangan makanan. Sehingga populasi burung laut ternyata turun 70%. Seperti itu. Jadi karena tuna, itu kita melihat ambang kepunahan dari lumba-lumba dan paus, lalu kemudian hiu, dan juga burung laut. Seperti itu. Nah, dan agak mencengangkannya adalah sebenarnya untuk tuna sirip biru sendiri, ini di pasar global yang menguasai pasarnya itu Mitsubishi dengan 40%-an. Seperti itu. Jadi memang pemain yang cukup kuat begitu. Dan nama ini saya rasa semua juga tahu dia memiliki perusahaan yang sangat besar kan seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan bicara bahwasanya perikanan komersil ini ternyata ancaman nyata. Seperti itu. Kenapa? Kita akan mulai bahwasanya paus, lumba-lumba, dan pesut ini tertangkap begitu ya. Ini tertangkap 300.000 ekor tiap tahunnya dan diklaim sebagai bycatch atau tangkapan sampingan. Seperti itu. Bahkan pada pada kapal-kapal yang bekerja untuk untuk pabrik-pabrik yang memproduksi produk dengan label seperti ini, salah satunya dolphin friendly dan lain sebagainya. Jadi label ramah bagi bagi hewan-hewan dilindungi seperti itu. Jadi label ini acap kali mengaburkan seperti itu. Dan salah satu salah satu salah satu temuan di lapang itu ada kapal yang dia membunuh 45 lumba-lumba hanya untuk mendapatkan 8 tuna. Seperti itu. Dan dia dilabeli dolphin friendly. Begitu loh. Sehingga apa? Sehingga disimpulkanlah bahwasannya label ini punya konflik kepentingan dan penipuan. Seperti itu. Karena label ini sendiri dia tidak menjamin apapun. Ketika didatangi pun di dokumenter ini pihak pemberi label itu tidak bisa menjamin apapun dan dia hanya berlindung pada ya kita tidak tahu apa yang dilakukan orang di kapal. Seperti itu, sesimpel itu, begitu. Nah, yang lebih yang lebih diharapkan kalau tidak label, maka kita berharap kepada negara. Tapi sudah 100 lebih regulasi berbeda untuk mengurangi bycatch. Begitu loh. Namun musuhnya adalah 4.600.000 kapal penangkap komersil. Dan
dengan banyaknya ini apa dengan banyaknya yang harus diatur ini, sebenarnya dalam dokumenter ini dikatakan pemerintah itu tidak menegakkan secara kuat atau menyerah seperti itu. Jadi sulit sekali untuk kemudian ini ya memberi regulasi. Walaupun kemudian kita juga perlu menyadari adanya kepentingan-kepentingan juga di sana. Nanti akan ada kepentingan-kepentingan yang dijelaskan di belakang gitu ya. Nah, plastik sendiri, kita kembali ke permasalahan awal. Plastik sendiri apa sih yang kemudian dijadikan ini ya, dijadikan permasalahan utama? Sebenarnya organisasi-organisasi aktivis ya, yang dia itu aktif untuk menyuarakan jangan menggunakan plastik dan lain sebagainya, ini ternyata dia tidak mau apa atau dalam artian tidak membahas tentang plastik apa sih yang mendominasi di laut begitu. Padahal ternyata 46% lebih plastik yang ada di laut ini adalah jaring ikan dan alat tangkap begitu. Jadi kalau ngomong tentang sedotan, kita tahu bahwasanya penyu ini oh dia mati karena sedotan dan lain sebagainya. Ternyata walaupun tetap apa sedotan itu buruk begitu ya, tapi ternyata sedotan plastik ini hanya 0,03% di lautan. Sangat berbeda sekali dari jaring ikan yang 46%. Bahkan di pulau terpencil pun dapat ditemukan bahwasanya ada jaring ikan sebanyak itu. Begitu. Nah, dan dampaknya untuk jaring ikan dan alat tangkap ini sendiri ya, polusi ini yang terjadi gitu ya, itu lebih parah dari tragedi Deepwater Horizon. Jadi tragedi Deepwater Horizon ini adalah satu tragedi yang kemudian di situ ada kejadian tumpahan minyak begitu. Dan pada tumpahan minyak itu sendiri itu sempat disorot sekali, oh banyak burung laut mati, banyak hewan yang mati dan lain sebagainya. Itu selama 3 bulan begitu. 3 bulan itu disoroti dan ternyata dari sudut pandang dokumenter ini begitu ya, itu ternyata matinya hewan dalam 3 bulan itu dampaknya itu sangat kecil jika dibandingkan dari 1 hari pengoperasian usaha penangkapan ikan. Seperti itu. Jadi dalam artian dalam 3 bulan itu karena ada tumpahan minyak, begitu ya, sehingga untuk aktivitas penangkapan ikan ini dihentikan, maka sebenarnya ini adalah 3 bulan untuk hewan-hewan ini apa terbebas dari penjarahan pengoperasian usaha penangkapan ikan seperti itu. Nah, lalu ini perbandingannya untuk di Deepwater Horizon ini karena dia terjadi di Meksiko, jadi tangkapan di Meksiko dan dampak di Deepwater Horizon ini sendiri itu dibandingkan. Jadi penangkapannya ini jauh lebih besar yang yang dirasakan oleh alam seperti itu. Dan kurang lebihnya, bahwasanya jaring ikan dan alat tangkap ini dan usaha penangkapan tentunya ini adalah sebab dari 6/7 penyu terancam. Seperti itu. Jadi bukan sedotan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian tidak pernah dibahas kalau semisal ternyata musuh kita itu adalah pengoperasian alat tangkap. Seperti itu. Dan untuk ekstrimnya sendiri, kenapa kemudian organisasi-organisasi anti plastik ini tidak menyuarakan untuk stop membeli produk perikanan tangkap? Itu untuk ekstrimnya. Dan apa ya dan reaksi dari organisasi-organisasi ini itu ya pasti keberatan begitu. Dari dalam dokumenter itu juga dikunjungilah organisasi-organisasi ini dan dia keberatan. Itu bukan ranah saya dan lain sebagainya. Dia berkata seperti itu mereka begitu. Dan tidak mungkin kita menyetop itu nanti akan ada kekurangan pangan dan lain sebagainya. Dia bilang seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian
Itu alat tangkap secara umum. Dan kita juga tahu ada alat tangkap yang sebenarnya juga pernah menjadi ini ya, menjadi pembahasan hangat sekali bahkan panas begitu ya di Indonesia, yaitu tentang alat tangkap tidak ramah lingkungan begitu. Jadi kita di slide ini akan bicara tentang deforestasi versi di laut gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini pukat itu disamakan dengan bulldozer seperti itu. Jika bull jika bulldozer itu dia menghabisi ya, mendeforestasi begitu ya, menghabisi hutan itu 23 juta hektar per tahun, maka pukat ini adalah 3,9 miliar hektar per tahun. Jadi angka yang cukup tinggi sekali dan kemudian menyebabkan populasi ikan itu menurun dari 86 sampai 99%. Di sini yang 99% ini saat saat itu salah satu contohnya adalah ikan sebelah atau halibut begitu ya. Itu sampai 99%. Kalau saya tidak salah ini. Kalau saya tidak salah iya, mensitasi ya. Seperti itu. Jadi ikan itu turun drastis sekali dan kemudian ada penelitian yang menyebutkan laut ini diperkirakan akan kosong di tahun 2028. Jadi kalau semisal praktek praktek penangkapan ikan itu dilakukan terus-menerus, maka laut akan kosong di 2048. Jadi kalau Indonesia emas itu 2045, nah emas ini dia kemudian 3 tahun kemudian tidak ada ikan, begitu. Nah itu krisis juga emas tanpa ikan ini kan aneh, gitu ya. Nah lalu apa yang dilakukan? Secara global, seharusnya laut itu sudah memiliki area yang dilindungi itu sekitar 30% harusnya. Minimal sekali seperti itu. Ternyata yang terrealisasi ini hanya 5%. Kemudian dari 5% itu 90% dari 5%-nya itu masih diperbolehkan adanya penangkapan. Sehingga untuk daerah-daerah kawasan laut yang kemudian memang benar-benar dilindungi itu hanya 0,5 saja. Seperti itu, 0,5% saja. Jadi kurang dari 1% bahkan. Padahal harusnya sudah 30% gitu. Dan kemudian ada satu asumsi yang memang cukup membuat saya berpikir begitu. Ternyata asumsinya adalah ikan ini adalah satwa liar, hanya saja dia di laut gitu. Jadi laut dan hutan ini sama. Kenapa kok kemudian kita melihat ikan itu adalah sumber daya saja begitu. Sumber daya alam. Begitu saja sudah. Padahal sebenarnya ya kenapa kok kita tidak samakan dengan di hutan? Begitu. Jadi dan ini sangat terasa sekali bagaimana kita melihat macan begitu ya. Walaupun kemudian memang tetap diburu sampai punah dan sebagainya. Tapi kita lebih menghormati macan daripada hiu macan katakan. Kan seperti itu. Masyarakat kita kan seperti itu. Melihat hiu pun juga dia bukan sebagai apex predator, tapi sebagai komoditas. Itu saja. Ikan itu selalu kita diskusikan sebagai komoditas. Kenapa kita tidak mendiskusikan ikan sebagai satwa liar? Seperti itu. Dan itu sangat terasa sekali untuk statement ini bagi saya. Dan di sini juga bisa dilihat, ini adalah before, gitu ya. Ini adalah before yang di kiri atas. Lalu kemudian ini after dari trawl. Seperti itu. Dan trawl ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini terlihat sekali untuk bekas trowelnya. Jadi dia juga merusak ini ya, merusak sea floor atau kita sebut sebagai apa ya sea floor itu ya. Mungkin lantai laut gitu ya. Itu dia dirusak sedemikian rupa dan ini dari satelit pun terlihat begitu biasanya. Apa bisa terlihat dari satelit seperti itu untuk apa untuk garis-garis stretch mark seperti ini itu. Dan itu terjadi karena trawl. Kan begitu. Oke, kita lanjut ke MSC sendiri.
Jadi satu label internasional yang kemudian dia memang sangat fokus di keberlanjutan, perikanan keberlanjutan. Biasanya MSC ini ada pada produk-produk perikanan tangkap, begitu. Jadi Marine Stewardship Council. Nah, ini itu dia standar keberlanjutannya ini sangat berkebalikan. Jadi banyak sekali ikan-ikan dengan ekonomi rendah, lalu kemudian mamalia, burung laut, dan lain sebagainya itu diacuhkan seperti itu. Pada prakteknya ya, kalau pada prinsip yang dimuat dalam apa ya, dalam ininya, dalam asesmennya mungkin ada di situ. Tapi dalam prakteknya ini tidak terlalu dipedulikan. Begitu. Jadi sebenarnya ketika kita membeli satu ekor ikan, sebenarnya banyak ikan yang kemudian dia terbuang sia-sia. Ikan ekonomi rendah itu dibuang dan lain sebagainya. Lalu kemudian mamalia itu dibunuh, burung itu mati dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang tidak kita ketahui ketika kita memakan satu ekor ikan. Begitu. Dan kesimpulannya adalah MSC ini sebenarnya bisnis lisensi atau bisnis isu lingkungan saja. Begitu. Dan dengan klaim ini kita bisa kembali ke sini ya. Sangat masuk akal sekali karena memang salah satu pendiri dari MSC ini adalah cabangnya Unilever begitu ya. Apa anak Unilever gitu ya, anak perusahaan begitu ya. Jadi donasi dari Unilever dan kita sangat tahu sekali dosa lingkungan yang dilakukan oleh Unilever ini juga sangat amat kurang ajar seperti itu. Dan di Indonesia pun juga kita sudah mungkin sempat teman-teman melihat ada berita-berita ini ya, apa protes dari aktivis-aktivis lingkungan pada Unilever karena memang dosa lingkungan mereka sangat besar sekali seperti itu. Nah, lalu kemudian bisnis lisensi atau bisnis isu lingkungan ini sangat mendukung kejahatan perikanan dan mafianya. Dan memang ada beberapa kasus pembunuhan para aktivis yang bukan apa ya, yang memantau aktivitas lah, hanya bukan aktivis ya, tapi yang memantau aktivitas dari perikanan ini secara real, begitu ya. Jadi ada beberapa kasus di mana beberapa ini ada dari ini ya, dari Amerika dibunuh dan dibuang ke laut di lepas pantai Peru itu pernah begitu ya. Lalu kemudian ada juga 18 ini pemantau hilang di Papua Nugini dalam 5 tahun. Lalu kemudian juga ada pembunuhan yang dilakukan oleh ini apa oleh pro nelayan ilegal di situ yang dilakukan pada salah satu aktivis di Filipina. Dia dibunuh ditembak di depan dua anaknya begitu. Jadi sangat keji sekali dalam artian sebenarnya untuk bisnis perikanan ini itu bahkan di sini sangat ekstrim. Dia samakan dengan organisasi kriminal seperti organisasi-organisasi kelompok yang sama dengan perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Begitu. Jadi kalau semisal menghalangi ya bisnis mereka, maka resiko nyawa. Begitulah intinya. Jadi sebenarnya untuk label ini sendiri itu dianggap tidak terlalu apa ya? Bukan tidak terlalu, bahkan dia tidak apa ya? Tidak menjamin apapun, dia hanya memperlancar dari praktik-praktik kejahatan yang ada begitu. Nah, kejahatan perikanan sendiri ini dia sebenarnya disubsidi oleh pemerintah begitu. Karena memang untuk apa? Untuk ini ya, untuk menjaga stabilitas harga, begitulah ini. Untuk stabilitas harga, stabilitas pangan, begitu ya. Dan perlu diketahui bahwasanya dokumenter ini itu yang mendokumenterkan ini sebenarnya British ya. Jadi apa orang Eropa begitu. Jadi apa untuk sudut pandangnya bisa jadi dia ke Eropa begitu. Walaupun kemudian dia memang berkeliling dunia. Nah, subsidi pemerintah ini mengalir uang pajak, jadi meskipun kita tidak membeli produk perikanan, kita tetap membayar dari pajak, begitu ya, untuk apa untuk statementnya di sini. Lalu kemudian subsidinya sendiri itu sangat besar.
bahkan sampai 35 miliar US dollar atau setara dengan apa ya, dengan biaya hampir setara dengan, bukan hampir setara, bahkan melebihi anggaran PBB untuk menanggulangi kelaparan dunia. Jadi untuk kelaparan dunia ini, untuk di PBB sendiri anggarannya itu 30 miliar. Jadi ini 35 miliar seperti itu. Nah, lalu kemudian mafia perikanan ini itu bermasalah di dua hal paling tidak, yaitu laut ini adalah arena perompakan modern dan ini menyerang pada negara berkembang. Jadi banyak krisis ekonomi negara berkembang karena kapal-kapal besar dari negara lain ini merompak di situ. Dan ini sangat kita ini ya, kita insyafi betul karena memang ini ya, apa Bu Susi juga pernah menegakkan ini begitu ya, yang menjadikan dia sangat dikenal ya. Itu kan karena ini gitu. Karena apa, illegal fishing dan lain sebagainya ini kan. Nah, salah satunya itu terjadi di Afrika seperti itu. Jadi kapal-kapal ini itu terlalu dekat dengan nelayan-nelayan kecil sehingga ikannya itu habis. Seperti itu. Ketika ikan habis, maka apa, orang-orang di Afrika ini kan butuh protein dia. Akhirnya dia berburu di daratan. Dan inilah penyebab adanya virus Ebola. Seperti itu. Jadi karena kekurangan ikan. Kalau statementnya di sini seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Kemudian Ebola kita tahu sebagai epidemi, begitu ya, yang banyak membunuh orang. Itu ternyata dia karena adanya perikanan komersil. Seperti itu. Lalu kemudian juga resiko kematian pekerja di kapal itu sangat tinggi sekali. Bahkan dihitungannya ini sekitar 24.000 nyawa per tahun itu hilang di lautan. Begitu dari apa, dari usaha perikanan ini sendiri. Dan dalam ini ya, dalam dokumenter ini itu dijelaskan bahwasanya dalam 1 tahun itu, jadi untuk, bukan 1 tahun ya, jadi resiko pekerjaan ini itu lebih ini apa, lebih besar dibandingkan menjadi tentara Amerika. Karena di Amerika itu tentara ini dalam 15 tahun itu yang meninggal adalah 4.563 nyawa. Namun dalam perikanan itu sampai 360.000 nyawa. Jadi berkali-kali lipat gitu ya. Dan itu tadi konversinya itu 24.000 nyawa per tahun. Seperti itu. Jadi untuk 15 tahun tentara Amerika ya, nyawa tentara Amerika yang tumbang itu masih kalah besar, jauh kalah besar daripada 1 tahun apa, 1 tahun kematian yang ada di kapal. Begitu. Dan ini berhubungan juga salah satunya nanti akan kita bahas lebih rinci, yaitu perbudakan dan pembunuhan di tengah laut. Karena kita sudah di tengah laut dan ini cerita seperti ini itu memang saya tidak kaget begitu ya, karena memang dahulu ketika masih menempuh S1 saya pun juga pernah menulis tentang perbudakan ini apa, perbudakan ABK dan ini ya, ke perdagangan manusia di tengah laut yang apa ya, yang terjadi begitu untuk perikanan tuna seperti itu. Jadi saya tidak terlalu kaget. Dan memang kalau ini juga ada Mas Azam, itu kita pernah menemui satu nelayan yang dia bilang dia pernah ikut nelayan besar, nelayan trawl. Bukan nelayan besar ya, tapi lebih ke dia tahu nelayan trawl gitu ya. Saya tidak tahu dia pernah di kapal itu atau tidak, saya agak lupa. Tapi dia mengatakan kalau semisal kita itu di tengah-tengah laut, itu ya kita bisa dibuang ke laut kalau semisal ada ininya apa, ada hal yang tidak mengenakan, itu langsung dibuang ke laut seperti itu.
Dan itu pernah kami temui sendiri di daerah ini ya, apa daerah utara Jawa seperti itu. Kalau Mas Azam masih ingat. Nah, kita ini ya lanjutkan. Lalu kemudian di sini karena memang banyak orang budidaya ya. Apakah solusinya itu budidaya bukan penangkapan? Gitu. Kita harus tahu bahwasanya solusi yang ditawarkan oleh budidaya ini kita menganggap oh iyalah budidaya itu tanpa bycatch dan tanpa illegal fishing. Semuanya terukur seperti itu. Lalu kemudian tanpa kerusakan dari lingkungan seafloor begitu ya, seperti yang ditimbulkan oleh trawl tadi, gitu ya. Dan tidak membunuh spesies terancam karena kita hanya menangkarkan saja, kan begitu. Lalu kemudian resiko pekerja lebih kecil daripada dia harus melaut, gitu ya. Ini solusi yang ditawarkan oleh budidaya dan make sense. Namun kita bisa lihat ternyata dia juga punya sisi gelap sendiri budidaya ini. Jadi kalau dilihat ya di sini ya teman-teman, sisi gelapnya itu polusi budidaya pertama. Polusi yang dilakukan budidaya, baik dia itu budidaya di perairan maupun di darat, ini dia menimbulkan zona mati di lingkungan. Karena kita tahu sekali limbahnya itu sangat banyak sekali, gitu ya, di apa yang dihasilkan oleh budidaya. Lalu kemudian kedua, pakan budidaya sendiri, ini dia ada satu unsur yang kemudian memang kalau setahu saya, ketika saya kuliah di perikanan, ada satu unsur pakan yang tidak bisa kita gantikan atau kemudian kita sangat sulit untuk gantikan, yaitu adalah tepung ikan atau minyak ikan. Jadi, untuk penangkapan ikan itu masih terjadi, cuman dia dibentuk menjadi tepung atau minyak, sehingga ikan yang dia diekstrak. Jadi, sebenarnya kan pakan budidaya itu yang kita sebut sebagai pelet atau apapun itu kan sebenarnya adalah ultra processed feed gitu ya. Jadi dia di ultra proses. Kalau kita sekarang familiar dengan ultra processed food, ini ultra processed feed. Jadi pakan yang ultra proses sehingga tidak terlihat lagi bentuknya gitu ya. Nah, itu dia dari ikan yang kemudian diekstrak gitu ya. Walaupun sekarang ekstrak ikan dijadikan susu gitu ya. Tapi kita fokus ini ekstraknya dijadikan pakan ikan seperti ini. Jadi lebih banyak ikan yang dibuat untuk kebutuhan produksi daripada yang dihasilkan dari budidaya itu sendiri. Jadi ini juga kritikannya gitu dan itu tidak mencegah orang menangkap. Jadi kalau dulu apa orang budidaya itu ngolok-ngolok orang penangkapan, "Oh, kenapa kok penangkapan itu ini apa nggak masuk akal lah orang dia harus mencari mencari ikan yang kemudian apa dia juga mendesain alat tangkap yang ramah lingkungan lah padahal dia butuh ikan banyak kalau ramah lingkungan dia dapat ikan sedikit nah itu saya ilhami sekarang iya juga padahal sebenarnya budidaya pun juga ketergantungan dengan orang penangkapan seperti itu jadi yang ketiga juga adalah penyakit budidaya dan penyakit ini dianggap sebagai kekejaman terhadap hewan. Karena hewan itu ditangkarkan di tempat yang kecil, dia kemudian harus berenang bersama kotoran dia, lalu kemudian banyak penyakit yang timbul karenanya. Seperti itu, apalagi kalau budidaya intensif, begitu ya, dia harus berdesak-desakan dan lain sebagainya. Ini kekejaman terhadap hewan, dan itu dianggap sebagai sisi gelap dari budidaya itu sendiri. Dan jangan lupa, sisi gelap lainnya adalah lahan dari budidaya itu sendiri. Yang kemudian salah satu yang paling signifikan, ini 38% bakau hilang karena tambak udang. Seperti itu. Jadi, padahal bakau ini sangat penting, begitu ya. Dan lalu kemudian udang sendiri setelah merambah bakau, dia juga mengeluarkan polusi budidaya, polusi pakan budidaya, lalu kemudian juga penyakit budidaya. Bahkan pakan di sini
kalau di dokumenter ini yang jahat dari udang itu bukan bakaunya hilang 38% saja, tapi yang lebih jahat adalah karena pakan dari si udang ini sendiri. Dan kalau saya pahami, karena memang udang ini kan butuh protein tinggi. Sehingga apa? Sehingga memang produksi untuk apa produksinya itu produksi pakannya itu membutuhkan ikan yang lebih banyak untuk diekstrak gitu ya. Itu jeleknya di budidaya. Nah, lalu kemudian kita bahas perbudakan. Tadi kan, oh kalau misal pakan itu dia butuh protein tinggi, dia akhirnya akan membeli apa ikan tangkap, ikan hasil tangkapan yang lebih tinggi, lalu kemudian dia juga akan ini ya, mendukung usaha penangkapan. Nah, artinya dia mendukung perbudakan modern sendiri. Begitu. Apa sambungannya dari dari komentar ini? Yang pertama adalah pembunuhan, penyekapan dan hal-hal tidak manusiawi. Itu terjadi dan kemudian di sini penyelidikannya itu salah satunya ke negara Thailand di Bangkok begitu ya. Dan ini dia bilang dilindungi oleh berbagai pihak termasuk negara. Jadi di dokumenter ini diceritakan si si ini ya, si investigator ini ya, itu sampai dikejar-kejar oleh polisi dan lain sebagainya, sangat sangat intens sekali, bahkan lebih intens daripada ketika dia di Taiji tadi, ketika menyelidiki paus tadi. Seperti itu dan banyak sekali juga untuk di paus itu sendiri ya, tadi tadi agak lupa ini menyebut di paus itu, di paus dan lumba-lumba sendiri itu dia banyak sekali yang unreported seperti itu. Bahkan banyak tempat itu yang dia by catch untuk lumba-lumbanya itu jauh lebih tinggi daripada pembunuhan yang ada di Taiji. Tapi tidak di tidak dibuka. Itu salah satunya di Eropa bagian barat gitu ya, Teluk Barat Eropa. Nah, itu dia bahkan sangat jauh untuk datanya sendiri itu dikatakan di Taiji itu per tahunnya itu kurang dari 1.000 lumba-lumba yang dibunuh gitu. Tapi di Perancis, oh sorry sorry Perancis di pantai barat itu lebih dari 10.000 lumba-lumba per tahun. Begitu yang dianggap sebagai package dan terluka maupun terbunuh seperti itu. Jadi banyak yang unreported. Oke, kembali lagi ke slide ini ya. Nah, ini dilindungi oleh berbagai pihak termasuk negara seperti itu. Dan di Indonesia ya mungkin bisa kita diskusikan kalau mau. Lalu kemudian berhenti makan ikan ini apakah solusi? Begitu. Kalau di sini ya, itu perikanan tangkap ini sendiri kan kan menangkap ikan laut, produknya sendiri itu. Nah, ikan laut ini dia memiliki kemampuan bioakumulasi. Jadi dia membioakumulasi. Jadi dia mengakumulasi polutan-polutan yang ada, logam berat, merkuri, dan lain sebagainya. Dan lalu kemudian di sini diklaim bahwasanya acap kali, gitu ya, sering kali polutan ini lebih besar daripada nutrisi yang kita inginkan. Seperti itu dalam memakan ikan, gitu ya. Dan di sini solusinya apa? Ya makanan substitusi. Loh, tapi kan makanan substitusi katakan apa ikan ini kan dia yang paling menonjol itu omega 3-nya. Nah, ternyata di sini diklaim bahwasanya omega 3 itu tidak dari ikan. Ikan tidak menghasilkan omega 3 tapi ikan menghasilkan omega 3 karena dia memakan alga. Kenapa kok kemudian tidak alganya saja yang kemudian dikonsumsi? Begitu. Itu untuk untuk penutup dari ini dari dokumenter ini adalah kenapa yang pertama kenapa aku tidak menghentikan makan ikan begitu. Lalu kemudian juga karena apa? Ya karena ikan itu banyak problematiknya dan sebagainya. Kalaupun mau difokuskan pada manfaat makan ikan sendiri, ini polutan dan nutrisinya itu dia lebih banyak polutannya seringkali lebih banyak polutannya daripada nutrisinya sehingga itu tadi. Kalau mau nyari omega 3 pun dia bisa dari alga. Begitu. Itu kurang lebihnya yang
ini apa yang disasar begitu ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita ada di sesi ini ya, sesi tanya jawab atau diskusi lah lebih tepatnya karena memang ini juga bukan ini ya. Saya cuma apa cuma meresem saja, merisam saja. Jadi gimana dong, wahai para sarjana perikanan? Ada yang mau ini? Ada yang mau tanya? Oke, ini ada pertanyaan pertama ya dari Mas Bekti. Apakah jadi vegan bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan dunia perikanan? Ada yang mau ini mau menjawab barangkali apa bisa nih jadi solusi jadi vegan? Hmm, vegan. Ya, Pak Mas Sebenarnya Rizal. kan harusnya yang di ini kan ke Rengga ya, soalnya di sini kayaknya semuanya BP gitu. Yang perikan yang tangkap kan cuma dia ya. Oh, tapi kan tadi sudah dijelaskan Mas kalau BP itu sebenarnya juga ada sumbangsih gitu. Iya, ya semua mah sama gitu. Maksudnya ya kalau tadi kan banyak yang bilang itu tuh unreported, unregulated sama Sama illegal fishing. sama illegal fishing. Kan sebenarnya ya kan ada banyak kasus juga gitu. Pasti kita semua mungkin pernah dengar gitu. Kalau banyak jual beli ikan itu juga dilakukan di tengah laut. Nah, itu kan juga nggak pernah ketangkep Nah, secara betul. ini gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya ikan yang didaratkan itu beneran ikan yang ini apa enggak gitu. Jadi ya memang masalahnya sebenarnya kompleks gitu. Kalau apakah vegan menjadi jawaban? Ya kalau kita vegan berarti kan kita ngambil makanannya sapi-sapi, hewan-hewan yang ada di darat juga kan. Kalau yang tadi itu kan yang kenapa tidak menyamakan ikan dengan satwa yang ada di hutan gitu ya. Pada dasarnya semuanya itu ya dihitungnya sumber daya sih gitu. Dan bahkan permasalahan lain dengan konservasi yang ada di hutan itu dengan hewan darat itu kan juga ada gitu bahwa konservasi di darat itu terutama di hutan itu masih terfokus kepada satwa-satwa eksotik gitu ya misalnya gajah terus kemudian apa harimau yang memang badak gitu ya memang eksotik gitu sementara hewan-hewan macam eh, ya apa ya misalnya tapir gitu mungkin karena dirasa tidak eksotik jadi ya udah aja gitu ya di laut mungkin juga sama gitu mungkin lebih terfokus pada terumbu karang yang memang lebih kelihatan aja gitu Masih eksotis sih kalau Mas, kalau tapir. kalau kan tapir bukan eksotik makanya orang nggak ya udah mati mati aja gitu kalau harimau kan kayak aduh sayang sekali harimaunya mati gitu kalau tapir kan kayak ya udah gitu jadi emang masalahnya di situ ya kalau dibilang sumber daya semua juga sumber daya kan kita aja sumber daya namanya SDM sumber daya manusia gitu kita Nah, juga itu. dihitung angka gitu jadi sama Mhm. aja sebenarnya Oke, oke. Itu untuk jawabannya Mas jadi Azam. nggak ada jawaban pasti lah gitu pasti banyak iya juga gitu jelek-jeleknya mah pasti banyak lah gitu kalau menurutku loh ya semua Hmm, mau perikanan tangkap mau budidaya budidaya kan juga sama karena apa carrying capacity lingkungannya udah nggak memenuhi gitu sementara kita genjot terus budidayanya akhirnya kualitas airnya jelek ikan-ikan yang ada di situ mati ikan-ikan yang dilepas liarkan jadi invasif gitu kan sama betul, aja betul. sebenarnya kan Tapi sebenarnya untuk ini ya, untuk maksudku untuk lining di dokumenternya ya Mas ya, maksudnya feedback kalau Hmm. misal aku lihat argumen dari ini dokumenternya begitu ya. Yang pertama sebenarnya kalau vegan itu makan makanannya sapi gitu ya. Sebenarnya dia kan juga mengkritisi untuk ini apa?
untuk sebenarnya budidaya itu bukan cuma budidaya air tok begitu, tapi budidaya darat juga itu membuat zona mati itu tadi. Gitu. Sehingga memang untuk zona mati ini artinya adalah ya semua budidaya itu yang kemudian memang dia memiliki apa ya, memiliki peran dalam merusak lingkungan. Itu sebenarnya yang dia ingin sampaikan di situ pertama. Jadi ya, walaupun itu memang guyon ya, tapi mungkin kalau misal ditegaskan lagi di liningnya mungkin seperti itu. Dan kedua, untuk eksotik animal sendiri ini ya itu Mas, masalahnya juga dia lumba-lumba sendiri itu juga kurang eksotik apa dan dia tetap hancurkan di sini gitu loh. Dalam dalam rangka untuk mencari tuna itu tadi gitu. Itu mungkin Mas kalau lining yang mau tak ini kan mau tak apa tak lemparkan aja sih untuk liningnya sendiri. Jadi nggak tahu ya, tapi Dia sebenarnya di Jepang yang di Jepang tuh boleh nggak sih? Kan kalau di Indonesia juga ada tuh, tapi kan dia emang boleh kan? apa itu Mas? Ya itu bunuh paus. Nah, ini sebenarnya untuk di dokumenter ini sebenarnya dekat-dekat dengan penutup itu dia mengunjungi satu tempat yang memang berburu paus pilot. Aku lupa tempat apa, enggak tak catat deh. Yang di mana Itu di Indonesia? enggak paus pilot di ini apa di Arktik apa ya, sekitaran Arktik. Oh, di New Zealand, sorry sorry, di New Zealand. Nah, dia itu ngomong bahwasanya untuk apa ya, untuk praktik itu sendiri ini diklaim sebagai praktik whaling atau membunuh paus ya, berburu paus apa ya, paling berkelanjutan seperti itu. Tapi di dokumenter ini ya tidak terima lah karena ya paus digiring lalu kemudian dibunuh dan lain sebagainya itu tetap saja inilah apa, sadis lah. Dan juga apa ya, karena sebenarnya untuk paus sendiri itu juga punya peran yang sangat baik karena dia ketika naik ke atas begitu dijelaskan di dokumenter ini itu dia akan mengeluarkan kotoran yang baik untuk plankton seperti itu. Sementara plankton ini itu penghasil oksigen terbanyak lah kita sudah tahu di situ dan 93% karbon itu terperangkap karena ya plankton dan teman-temannya begitu. Dan pokoknya di laut lah gitu, kalau misal laut rusak ya itu sudah rusak semua gitu. Itu ini jadi kalau untuk perburuan paus pun itu yang diklaim sebagai sustainable sendiri itu di sini dibahas tidak begitu, tetap saja karena di situ juga kadang paus itu dia hamil apa itu tetap di ini kan dia apa Dia 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 menganggap itu nggak sustainable-nya kenapa? nggak Maksudnya di Indonesia sustain. kan juga ada gitu. Kalau di Indonesia kan ya emang yang diambil cuma satu atau dua paus saja kan yang dibunuh tiap tahunnya kan. Tapi kalau aku ini ya, mesti ini nggak dijelaskan di dokumenter. Cuma kalau dari sudut pandangku ya Mas ya, sebenarnya untuk apa ya, kita nggak ngomong eksotik spesies itu dia punya apa ya, punya inian sendirilah, apa kriteria sendiri begitu. Dan dia juga tidak terukur. Sementara yang lebih terukur ini harusnya kita bicara tentang key species begitu. Key species ini artinya spesies-spesies yang kita tinjau dari kemampuan reproduksinya begitu. Nah, kita berburu ikan yang dia bisa bertelur ratusan atau ribuan telur gitu ya. Ikan yang memiliki kapasitas itu dengan masa maturasi yang singkat, ini pasti lebih apa ya, lebih
resikonya lebih kecil ketika kita ngambil gitu ya. Katakan kita ngambil 50 ekor ikan itu daripada kita ngambil satu hewan yang kemudian dia cuma punya satu dua anak dengan maturasi yang panjang gitu. Seperti gajah katakan. Kita ambil satu. Nah, itu kan sudah berpengaruh sekali. Nah, ini sama seperti paus. Paus kan juga anaknya nggak bisa banyak. Sama dengan hiu, anaknya tidak bisa banyak. Pari, anaknya tidak bisa banyak. Seperti itu dengan maturasi yang panjang. Itu makanya dia bicara tentang key spesies. Dan kemudian sama seperti ketika kita lihat foto profilnya Bekti ya. Kenapa kok burung itu, ya termasuk burung hantu juga, itu dia tidak boleh ditangkap harusnya. Ya karena memang burung kita tahu anaknya paling berapa sih? Cuma tiga, cuma empat gitu kan? Dia bahkan ada yang satu, ada yang apa? Nah itu makanya dia tidak apa ya, tidak boleh ditangkap sembarangan karena memang dia reproduksinya lamban. Itu sih Mas sebenarnya. Jadi apalagi whalingnya itu langsung berbanyak. Kalau di Indonesia mungkin satu, dua per berapa. Tapi katakan setahun sekali. Saya nggak tahu ya di Indonesia ini berapa ya, lupa saya. Cuma katakan setahun sekali. Lah, paus itu sampai kemudian dia mature itu berapa tahun? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah itu worth it untuk satu kali itu kita bunuh, lalu kemudian direnggangi 1 tahun, kita bunuh lagi, renggangi 1 tahun. Itu kan juga nggak ini, nggak worth kalau kataku. Kalau kataku tapi. Itu sih Mas. Gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya itu kan yang ngelakuin juga bilangnya nggak apa-apa juga. Maksudnya dia ngelakuin juga ya dari dulu udah ngelakuin yang diambil juga cuma satu nggak banyak gitu. Maksudnya ya dari sisi mereka ya bilangnya kan kayak gitu gitu. Maksudnya kalau berlebihan itu kan ya segala sesuatu yang berlebihan juga pasti nggak ada yang bagus gitu. Makanya ya sebenarnya ya kalau menurutku sebenarnya kalau di Indonesia perikanan tangkap ya yang penting ada cold storage yang banyak aja dulu sih di banyak TPI gitu buat buat supply change-nya biar bagus gitu. Maksudnya kan itu aja dulu. Ntar kan lama-lama bisa bisa ngenaikin yang lain juga gitu. Kayak sekarang aja kita produksi banyak tapi kadang sampai di kota ikannya udah nggak bagus gitu. Itu kan juga masalah gitu ya kalau menurutku gitu. Sementara kalau di sini yang aku lihat ya nggak tahu sih. Misalnya Nagoya juga tepi laut gitu. Tapi di sini tuh supply chain itu bener-bener bagus gitu. Padahal sama-sama negara kepulauan ya meskipun di sini pulaunya nggak sebanyak dan nggak seluas Indonesia gitu. Tapi dia punya supply chain itu bagus banget gitu. Jadi ikan yang datang di kita tuh ya selalu segar gitu. Nah, kan itu sebenarnya yang di Indonesia belum bisa dilakuin kan. Jadi ya yang gitu-gitu aja dulu masalah eh, overfishing ya kayak di semua tempat overfishing lah gitu. Itu lebih kompleks lagi sebenarnya. Maksudnya kadang kayak mikir kan ya benar sih yang dikatain tapi ya kita kan nggak bisa nyenengin semua orang. Ya, Martian mungkin juga apa ya kalau lebih menyikapi memang karena kita sebagai orang perikanan ya kita berprinsip ya makan ikan itu yang banyak gitu kan karena memang itu produk kita gitu ya. Ya Tapi sekarang gini loh, saya jadi negara kepulauan kalau makan siang gratis ikannya dibuat susu bukan buat protein kan jadi kayak pasti ada yang salah gitu. Kenapa nggak dibuat lauk aja ikannya gitu dibandingkan dibuat susu gitu. dan itu susunya itu dia, aduh, kok jadi ngomongin itu ya. Ini apa ya kayak dia tuh sebenarnya cuma itu aja, cuma hidrolisat kan dia, cuma dikeringkan yang diekstrak gitu terus kemudian ditambah-tambahi gula, tambah-tambah. Dia tuh bener-bener kayak apa ya kayak bener-bener nggak bisa menggantikan susu
sapi gitu, apa sebenarnya nggak ada Ya kalsiumnya, kalau nggak misalnya ada vitaminnya, vitaminnya dikit banget. Ah, Mas. kalau misalnya instead dia bangun cold storage di banyak tempat gitu, Betul. terus bangun supply chain yang bagus gitu dari TPI ke kota-kota gitu kan kayaknya lebih lebih sustain gitu. Misalnya, Sebenarnya ini sih Mas, apa salah satu alasan yang dikemukakan oleh produsennya ya. Produsennya itu kan PT Berikan Teknologi Indonesia. Literally namanya nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Tapi itu PT yang memproduksi ini, memproduksi susu ikan. Dia bilang itu karena 70-80% ikan yang dijual di Indonesia itu dia harganya itu tidak optimal gitu loh. Padahal sebenarnya masalahnya salah satunya itu kalau kataku itu ya karena memang ikan yang ditangkap itu tidak ditangani dengan baik aja gitu loh di sini. iya ya makanya. Apalagi tuna. Tuna itu dia untuk diekspor ke Jepang itu kita seringkali tidak bisa karena memang apa ya memang di sini saja tuna itu sebenarnya kan dia juga perlu dilindungi begitu ya. Dan kemudian ternyata ketika tuna itu didapatkan kualitasnya jelek. Gitu. Apa tidak memenuhi kualitas ekspor seperti itu. Makanya dia apa ya kok lebih baik kayak kan ini kan memanfaatkan ikan ekonomi rendah kan Mas katanya ikan ekonomi rendah untuk susu ikan itu. Kenapa kok kemudian ikan ekonomi rendah itu mending kamu berikan ke tuna? Tuna itu digemukkan memang. Jadi kita fokus ke penggemukan tuna agar dia itu optimal harganya. Itu yang tak sayangkan itu yang hal-hal seperti itu. Atau kemudian ya kamu langsung jual aja, tapi ya bagus dalam kondisi bagus gitu loh, ikan ekonomi rendah itu. Tapi ikan ekonomi rendah sampai tahu yang dikemukakan pun itu juga ngawur. Yang di IG itu bahkan layur itu dibilang ekonomi rendah. Nah, layur kok ekonomi rendah? Layur tuh mahal. Cak, kocak. Selar, apa selar tuh juga lumayan. Ya kalau perbandingannya dolar ya mungkin murah sih. Seakan-akan dolar sama rupiah lagi naik kan rupiahnya. Kayak itu maksudnya gini apa namanya? Orang di sini makan ikan mentah itu kan kalau dia ke Indonesia ke TPI gitu mana? Aku yakin dia nggak akan makan ikan mentah lagi sih mungkin. Loh, tapi kan kita pernah ke TPI dan ada orang ikan mentah dimakan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Masih ingat Amin? ya enggak sih, tahu-tahu masih ingat tahu. Cuma ya itu maksudnya kayak ya di Indo ya maksudnya di Indonesia tuh setelah aku kesini tuh kayak baru paham banyak kayak oh kenapa ini begini gitu ya karena kita ya emang belum belum di fase yang apa pengelolaan bagus bahkan dari penanganan setelah ikan ditangkap itu aja kan kadang udah nggak bagus gitu makanya kenapa kayak ikan-ikan kayak gitu kebanyakan belinya langsung di laut aja gitu karena dia baru dapat sama kapal-kapal yang gede-gede itu kan dia pasti punya freezer kan punya ini yang lebih bagus ya dia bisa penanganannya lebih bagus gitu Hmm, kalau yang tadi masalah tenaga kerja ya itu mah eksploitatif ya. sudah sudah umum banget lah gitu tinggal ya tinggal pemerintahnya aja sih mau ini apa enggak sama penegakannya gimana kalau enggak ya susah juga gitu. Hmm, Itu kan kayak gitu nggak nggak hanya nggak hanya yang di kapal dan yang ditambak kan maksudnya yang di kantor juga sama kan. iya, iya sih. Maksudnya, tapi memang kalau di kapal itu sebenarnya lebih repot Mas karena maksudnya aku pernah nulis ya. Ini oh ya tak tak share materinya dulu ya di sini. Apa untuk ini apa untuk di kapal itu kan taruhannya nyawa soalnya Mas. Dalam artian
kenapa kok dia gampang sekali ini apa gampang sekali jadi eksploitasi dan sebagainya. Karena memang ya di kapal kita mau mau kabur tuh kemana gitu loh. Dan kita harus terpaksa menerima. Kan kita Samen inget nggak yang itu apa kita ke utara Jawa terus ada satu nelayan bilang ya kalau misalnya ini ya langsung dibuang ke Ya, laut Mas. jadi buang ke Ingat ya? laut itu. Iya, ingat aku. Ya maksudnya ya itu sama kayak kayak kasus inilah sebenarnya pekerja migran dibawa ke Kamboja, ternyata dia diperbudakan. Ya dia juga nggak bisa lari kemana-mana, paspornya di ini. Jadi Betul, betul. itu sebenarnya tergantung tergantung ininya sih, tergantung apa ya, ya tergantung pemerintahnya gimana gitu. Ya emang susah ngawasin itu gitu. Dan emang harus dari pemilik kapalnya duluan sih yang apa namanya, yang oh kita tuh nggak boleh gini-gini gitu. Tapi kan maksudnya ya yang di kantor aja masih dieksploitasi dengan cara yang berbeda gitu. Terus kita mengharap yang di luar bakalan sama Betul. gitu kan susah juga kayaknya. Dan memang ngerinya itu, jadi di sini itu pilihannya itu dua. Kalau mayatnya itu nggak dibuang ke laut, berarti dia disimpan di freezer. Jadi ada kemungkinan, dan itu memang masuk akal sekali kan. Ada kemungkinan ikan yang kita makan itu ya dia pernah satu kamar jenazah sama mayat itu tadi. Ya pasti ada lah kemungkinan kayak gitu, tidak nggak membujuk lah. Oke, ini sebelum ke Mbak Rengga ya, ini untuk Mas Ahmad Bekti tadi menanggapi kepikiran gitu, soalnya dari dokumenter itu dulu pernah baca dan rame di Twitter karena sebenarnya itu propaganda buat ngajak audiens jadi vegan. Oke, make sense. Tapi memang kalau menanggapi juga ya Mas ya, yang dikatakan pun itu juga bukan sepenuhnya salah begitu. Dalam artian ya ada benernya, tapi memang bagaimana kita menyikapi aja gitu. Dalam artian karena kita juga sebagai orang perikanan, makanya saya tertarik kayaknya dilempar ke forum ini seru nih karena ada penangkapan, ada budidaya, dan di sini ada setelah Mas Azam dari penangkapan ya, dari budidaya ya, ini ada orang penangkapan, monggo Mbak Rengga. Oh atau Mas Hmm. Azam ini dah ada ini Ada apa? sudah kah atau Ya maksudnya kalau aku sih ya cuma bisa bilang ya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya semua semua bisa semua bisa dipahami, ada sisi benarnya gitu. Maksudnya kayak ya kayak tambak budidaya aja dikit-dikit buka tambak. Sementara kita di BP selalu belajar, eh, kalian namanya sama nggak sih? Kalau di aku namanya metaling dulu, manajemen tata lingkungan sama perikanan. Mas Azam? Nah, itu kan diajarin harus ada biosecurity. Ini eh, buat apa namanya? Buat buang limbah. Ini buat apa namanya? Filter air. Jadi sebelum membuang air, airnya diproses dulu, dipisahkan limbahnya. Jadi air yang dibuang itu sudah bersih gitu. Nah, apakah implementasinya dilakukan di semua tambak kan kayaknya enggak sih menurutku ya. Bukan implementasinya diaplikasikan di semua tambak atau tidak, tapi apakah implementasinya pernah dilakukan di sekian persen tambak gitu. Maksudnya kan ya kalau kita belajar tapi kita nggak ngelakuin kan ya berarti kan emang bukan prioritasnya gitu. Dan ya apakah salah budidayanya kan berarti ya enggak juga gitu. Tapi ya emang emang harus ada yang dibenerin aja gitu. Iya, walaupun kita tetap menyadari itu dosa lingkungan sih, tapi ya memang trennya seperti itu.
Ya emang kayak gitu. Maksudnya ya nggak bisa dipungkiri lah, yang kayak gitu-gitu mah pasti ada gitu. Maksudnya mau di mana aja hal-hal yang tidak sesuai dengan ideal kayaknya selalu ada sih gitu. Betul, betul. Oke, oke. Ini kita pindah ke Rengga dulu ya, Mas ya. Hmm. Coba. Ya, Pak, Nduk, mau apa nih? Iya mungkin ini sih yang terkait lumba-lumba itu ya. Mm-mm. Jadi kayaknya make sense juga kalau misalkan dia tuh dianggap sebagai hama karena aku juga pernah wawancara gitu dan dibilang sama sebenarnya ya. Lumba-lumba itu jadi hama, jadi nelayan tuh malah kayak kesel gitu loh kalau ada lumba-lumbanya. Cuman so far aku lihat di kapal kayak aku tungguin bongkarannya apa aja gitu, gak ada sih yang iniin lumba-lumba itu gitu loh. Jadi memang mereka tuh ngehindar kalau ada lumba-lumbanya. Nah, kalau untuk yang perbandingan tadi jumlahnya aku juga baru tahu itu. Karena yang aku lihat itu nggak ada itu sih. Tapi cuman mungkin mau membenarkan yang dari yang pernah aku dengar kalau dia itu emang dianggap sebagai hamanya. Nah, kalau untuk hiu aku kurang tahu nih dia sebenarnya jadi hama juga atau enggak, tapi masih sering ditangkap sih. Bahkan ada yang memang kayak penangkapannya itu dikhususkan buat nangkapin hiu, terutamanya hiu yang ekor panjang itu, Hiu monyet. hiu tikus atau hiu monyet itu kan. Mm. Itu terus yang terkait MSC ini tadi sebenarnya aku kurang kurang dapat infonya karena sinyalnya jelek ya. Terus yang aku dengarkan ada kaitannya sama Unilever. Mungkin hmm, ya nyambung ya karena induknya sama-sama di Inggris kali ya jadi nyambung gitu dan aku ya tapi aku baru tahu juga sih kalau itu tuh berhubungan gitu loh sama si Unilever ini yang mana kita juga kan sendiri lagi ini ya gencarnya buat boykot produk si Unilever itu. Terus eh MSC itu aku sama ini kan juga nggak tahu nih sisi buruknya itu seperti apa karena selalu dapet yang pandangan orang tuh yang dari sisi baiknya aja. Bahkan pemerintah kita juga kan hmm, gencar juga kan mendukung upaya untuk sertifikasi MSC ini. Tapi dalam prakteknya itu yang aku tahu ya antara MSC dengan Dolphin Safe itu lebih sulit mencapai sertifikasi MSC. Nah, kalau Dolphin Safe ini yang aku tahu dia langsung ke perusahaan gitu karena dia langsung ke perusahaan dan aku pernah tanya juga ke temanku yang di perusahaan gitu ya udah cuman sebatas administrasi kebutuhannya apa gitu aja memang nggak ada yang ngecek langsung gitu kan monitoring langsung cuman ini aku cuman tahu dari teman aku aja aku Mhm. kurang tahu terkait itu nah yang aku tahu untuk dapat di MSC ini yang lebih sulit karena ada standar-standar yang harus dipenuhi juga. Jadi meskipun pemerintah dukung itu, tapi ya praktiknya juga susah, terus biayanya juga mahal banget gitu kan. Dan mungkin bener juga sih kalau itu jadi bisnis bisnis lisensi ya tadi katanya ya. Mhm. Mhm. Bisnis lisensi ya karena seksi juga gitu loh MSC-nya. eh Dia itu sebenarnya organisasi non profit tapi dia ya gimana ya kalau aku mandangnya tuh kayak dia tuh dapat uang juga gitu kan karena
perusahaan yang dia ekspor atau pokoknya penjualannya itu memakai logonya MSC juga itu kan ada komisinya gitu. Hmm. Itu sih. Terus tadi mungkin nyambung yang ini nih, yang paus yang di Indonesia, itu Hmm. aku taunya di ada satu wilayah itu di Lembata, di Lamakera, I see. mungkin Mas Azam. Hmm. Iya itu. Nah, terus yang nelayan ya. Kalau kasusnya kayak nelayan mati dibuang atau sakit gimana gitu tuh, menurutku itu masih banyak terjadi di luar negeri gitu, ABK-ABK migran itu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, aku belum menjumpai eh, kasus yang kayak gitu. Mungkin mainku kurang luas atau gimana ya, tapi sejauh aku wawancara gitu, tanya, dan memang pada saat itu juga aku ada, itu ya dibawa pulang. Jadi di Indonesia sendiri tuh masih yang baik bagus sih jatuhnya ya. Karena mungkin juga kekeluargaan ataupun gimana, ya mayatnya tetap dibawa pulang. Meskipun nih misalkan di kapal A itu baru berangkat, terus ternyata ada orang yang sakit dan meninggal, nanti itu dititipin ke kapal B gitu. Ketika kondisinya itu kapal A mau baru berangkat ya, kan belum ada penghasilan dan sebagainya karena mau nggak mau juga kan mereka ada tuntutan buat ini kan kayak nangkap ikan juga karena ada modal yang udah dikeluarin gitu kan. Itu sih. Dan kalau si nelayan itu belum meninggal lah, kondisi sakit juga bisa saling menitipkan. Nah, ketika kondisinya itu nggak ada partnernya, nggak ada yang bisa buat ngulangin itu, ya mau nggak mau harus diulangin gitu. Kalau yang aku temuin di Indonesia. Tapi kalau aku dengar cerita yang terjadi di luar negeri emang sadis sih gitu. Hmm, mungkin ini juga jadi pertanyaan pertanyaan besar bagi diri aku sendiri sih kayak kalau kita lihat pemerintah itu kan gencar buat perikanan yang berkelanjutan dan sebagainya lah segala macam itu. Tapi di sisi lain kalau kita di forum-forum eh, baik itu pemerintah pusat kayak KKP maupun pemerintah daerah itu seringkali yang dibanggakan adalah hasil produksi lautnya yang banyak gitu. Itu kalau misalkan konteksnya pengen tangkap ya. Jadi itu ya kayak pertanyaan juga sih buat aku kayak kenapa kayak berbanding terbalik aja gitu loh digencarin buat perikanan berkelanjutan tapi di sisi lain bangga ketika produk tangkapan lautnya itu banyak. Itu dari aku. Oke. Jadi Iya. untuk ini ya, apa, coba nanggepin yang pertama itu untuk lumba-lumba ya. Jadi sebenarnya praktik lumba-lumba ini kalau asumsiku itu bisa jadi ada beberapa yang dibunuh di tengah laut lalu kemudian dibuang karena kalau di Indonesia itu sangat tidak apa ya, maksudnya masih agak tabu untuk kemudian lumba-lumba itu sampai didaratkan karena memang dia juga tidak bisa dijual juga dagingnya walaupun kemudian kita tahu ya ada kasus dugong terdampar di Cincang itu kita tahu itu cuman memang itu kan cuma di beberapa tempat dan orang Indonesia masih menganggap itu tabu begitu dan memang tidak di luar negeri pun tidak dimakan begitu. Jadi memang hanya dibunuh saja gitu. Nah, takutnya di Indonesia itu juga seperti itu karena memang yang perlu kita tahu juga di perairan Indonesia ini juga tidak cuma kapal-kapal Indonesia begitu ya. Jadi banyak sekali kapal-kapal asing gitu yang masuk memang entah itu ilegal atau tidak, entah itu ada kong kali kong atau tidak, tapi ya masuk kan seperti itu. Itu pertama untuk lumba-lumba kalau tanggapan saya gitu. Nanti mungkin teman-teman ada yang menambahkan atau Mbak Rengga mau
ini yang mau menambahkan juga boleh nanti. Nah, kemudian untuk MSC sendiri, iya Mbak, MSC memang lebih sulit daripada apa Dolphin Safe ya. Tapi memang di dokumenter ini dijelaskan bahwasanya catatan assessment dari MSC yang ditolak itu persentasenya sedikit sekali daripada yang diiyakan. Begitu. Jadi memang untuk apa ya? Makanya dia berkesimpulan ini bisnis gitu. Karena yang ditolak pun itu sedikit sekali. Siap Mas Azam. Terima kasih Mas Azam. Mas Azam mau live. Oke, ya TMSC itu lebih apa ya? Dia dikatakan ini apa? Lebih ke apa ya? Kayak Wong asesmennya sendiri itu meskipun sulit, tapi sangat sedikit yang ditolak gitu. Nanti mungkin Mbak Rengga bisa menanggapi itu kalau mau. Lalu kemudian ABK mati, ini sebenarnya ABK yang meninggal dan sebagainya. Ini kasus pun di Indonesia itu juga sudah banyak Mbak untuk apa ya? Untuk karena kan saya sempat bikin beritanya di situ. Nah itu memang untuk yang saya tahu, apalagi perikanan tuna begitu. Itu memang terjadi perbudakan itu terjadi di Indonesia pun terjadi namun mungkin apa ya belum sempat kemudian Mbak Rengga menemukan contoh kasus dan pun kalau misal by ini apa by wawancara apalagi dengan kapten ya saya pastikan itu positif begitu dan kemudian untuk kasus sendiri itu kalau Mbak lihat ya di berita-berita pun itu juga banyak sebenarnya kasus-kasus ABK mati dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat itu ada yang 22 orang mati itu dari Jawa Tengah gitu. Itu dia kalau nggak salah apa ya? Dia kok saya lupa ya, dia diikutkan di kapal Cina atau apa gitu loh. Tapi itu sampai terjadi seperti itu gitu. Maksudnya saya nggak tahu itu apa ya, kayak nggak tahu dalam artian banyak apa ya, banyak ini sih, banyak apa ya, banyak kasus yang memang apa masih samar-samar abu-abu begitu ya. Apakah di situ juga terjadi perdagangan manusia kah dan lain sebagainya itu masih abu-abu sekali. Begitu, Mbak. Lalu kemudian yang keempat ini produksi laut kenapa ditonjolkan padahal minta perikanan berkelanjutan ini betul. Itu saya juga sempat nulis itu dan sekarang lagi nulis buku itu sempat saya kritik juga karena ada ini ya, ada apa ada kepala pelabuhan dia menemukan satu spesies begitu ya, yang kemudian memang spesies endangered begitu dan dia berharap lebih sering didaratkan di sana tapi dia berharap juga status keterancamannya ini segera segera memulih begitu jadi saya sendiri tidak tahu logikanya seperti apa itu betul itu saya amini kalau ini yang poin produksi laut ditonjolkan tapi minta perikanan berkelanjutan memang luar biasa itu sih. A- ada ini? Ada feedback atau? Iya, yang pertama tuh yang lumba-lumba itu ya. Mm-mm, Menarik sih. Jadi coba diulik ya, dia mm-mm, sebenarnya dibunuh di laut atau enggak gitu. Tapi kan tadi kamu bilang ya ada tabu gitu ya. mm-mm, Aku lupa aku ternyata pernah menjumpai satu tuh ditangkap mm-mm, dan itu tuh dimakan. Katanya enak. mm-mm, mm. Katanya kayak daging sapi kalau nggak salah itu. Aja. Tapi aku nggak makan sih. Nggak tahu juga itu gimana prosesnya. Itu aku menjumpai satu itu sih. Karena biasanya kan seringnya menjumpainya hiu gitu ya. Itu juga Mm-mm, kaget dapatnya lumba-lumba. Terus yang kedua, oh aku ternyata juga kurang riset sih dia seberapa banyak perbandingan antara diterima dengan ditolak ya.
Iya, Jadi untuk asesmen ya. jadi juga menarik sih, nanti coba aku cari tahu terkait ini. Nah, terus yang ketiga, perdagangan manusia. Iya, iya benar sih kalau misalnya kita wawancaranya kapten gitu mungkin jawabannya akan positif. Tapi sependek pengalamanku itu tuh tergantung gitu loh. Kita kalau wawancaranya buru-buru ya dapatnya yang baik-baik aja. Tapi kalau kitanya istilahnya kayak merakyat gitu, wawancaranya tuh yang ya udah kayak ngobrol biasa, nggak bawa apa-apa, terus nggak identitasnya tuh nggak tahu dari mana gitu. Maksudnya identitasnya tuh nggak ditonjolkan ya, Cerita. dia akan cerita. Heeh. Dan mungkin untuk kasus yang sampai parah gitu, ketika ini ya dia kerjanya di kapal asing atau apa kali ya. Hmm. Karena dari yang pernah aku temui itu ya enggak ada sih karena memang saudara-saudara gitu loh. Masih ada hubungannya gitu lah meskipun ini mungkin itu. Iya itu sih. Tapi memang konteksnya ini harus dipertegas ya, karena untuk kapal sendiri ini kan ada kapal besar, ada kapal lokal yang kecil gitu ya. Itu memang prinsipnya beda. Mungkin kalau Mm, yang kecil-kecil atau apa, ya pastinya itu insya Allah aman lah gitu loh. Tapi kalau mm, semisal yang kapal besar ini mungkin memang apa ya, harus dikasih konteks khusus gitu. mm. Iya, kapal besar pun dia gimana manajemen juga. Apakah Mm-mm. besarnya adalah orang Indonesia atau yang orang asing gitu juga sih. Perlu Karena dilihat. Mm. Karena sebenarnya untuk kapal sendiri itu ini apa ya, lebih ke, aduh, blank, aku lupa aku apa tadi. Apa kapal besar, kapal kecil? Iya, cuman memang untuk apa ya, lebih ke, nggak tahu ya, lebih ke antrek aja sih sebenarnya, lebih ke sulit aja untuk di ini kan, apa untuk memang bener-bener kayak, kalau kapal besar begitu ya itu kan kayak istilahnya ya kayak ikut orang itu aja sih. Dan kalau Fast di track Indonesia gitu. ya, kalau di Indonesia ini dia, setahuku kalau kapal-kapal besar itu bukan lokal, orang lokal yang literally apa ya, penduduk sekitar begitu, Iya. tapi lebih ke ini apa, biasanya milik partai, dia punya partai di situ. Itu apa ya, black story-nya kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Dan aku nggak ngerti ya kalau ikut partai, biasanya kapalnya sudah agak gede tuh, tapi kalau ikut asing, oke lah itu gede sekali dan mungkin ada kasus-kasus yang bisa kita lihat di internet. Tapi kalau yang ikut partai ini saya nggak tahu ya apakah ada atau enggak. Tapi intinya sebenarnya kasusnya itu hampir sama seperti yang tadi di dokumenter itu kan, dia ngomong kalau kapal besar itu dia terlalu dekat dengan apa, dengan nelayan lokal sehingga ikannya berkurang gitu ya. Nah, ini Ah, sama yang dilakukan oleh kapal besar. Kalau trawl itu kan dia harus besar kan Mbak ya, setauku. iya harus. Nah, kapal besar ini dia trawl gitu loh. Walaupun oh itu kan sudah dilarang dan lain sebagainya. Enggak, itu di beberapa tempat itu tidak bisa dilarang sama sekali. Dan itu karena memang itu kapal partai. Seperti itu, dan pengalamanku itu ada nelayan yang mengeluhkan itu kapal-kapal partai intinya. Itu dia pakai trawl. Kami sebagai nelayan kecil tidak suka ada trawl. Karena apa? Karena ikan kami berkurang. Jauh berkurang karena ada trawl itu tadi. Itu. Jadi apa ya? Benar di Indonesia sendiri terjadi untuk apa, masalah kapal yang tak temui di lapang gitu, dan itu nggak akan pernah dikatakan oleh kapten kapal kalau hal-hal seperti itu gitu. Dia nelayan kecil soalnya juga gitu. Jadi mungkin
Apa kita bisa tanya ke nelayan-nelayan kecil untuk apa untuk ini apa, fakta-fakta seperti itu gitu, fakta-fakta yang tidak akan terucap dari kapten itu sih. Tapi kalau misal untuk ABK-nya sendiri, saya tidak tahu perlakuan ABK sendiri, saya tidak pernah, saya belum menemui itu. Tapi memang ada, saya tidak tahu konteks yang diomongkan oleh nelayan yang tadi saya ceritakan, yang ada Mas Azam tadi, yang apa ngomong di depanku sama Mas Azam, yang dia bilang kalau misal di kapal itu kalau mati dibuang ke laut itu. Kalau misal ada orang, troll itu kan besar, dia keikut troll itu langsung mati sudah. Itu tidak ada masalah. Pulang ya pulang aja. Nah itu saya tidak tahu konteksnya itu masuk ke kapal milik partai atau kemudian dia beda lagi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu konteksnya. Tapi memang yang di apa yang diutarakan itu seperti itu. Begitu intinya. Kalau setangkap saya. Itu sih Mbak sebenarnya. Hmm, iya, tapi mungkin agak ini ya penggunaan yang kata kapten atau ABK gitu kan. Apalagi tadi Mm-mm. nyinggung nelayan kecil Mm-mm. yang katanya mungkin kapten nggak akan terbuka. Sebenarnya kalau nelayan kecil itu kan nggak hanya yang maksudnya adalah satu kapten terus 4 ABK atau enggak. Di nelayan kecil itu juga bisa berarti di kapal itu cuma ada 1 orang. Jadi dia sebagai Mm-mm. ABK, sebagai kapten gitu. Mungkin Mm-mm. hanya itu aja sih. Oke oke. Iya, Betul betul. tapi iya perlu dicek lagi ya. Kalau kalau ngomongin pro mungkin kayaknya terlalu terlalu besar dan aku belum pernah dengar langsung dari orang terkait itu. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan nelayan kecil yang kayak handline, nelayan pancing kecil gitu, eh terkait pemanfaatan sumber daya ikannya ini ya bersinggungan sama pursein, Oh Pursen, iya betul betul. jaring lingkar itu. Mm-mm. Jadi memang ya ada keluhan-keluhan itu banyak di berbagai tempat di mana dia tuh kayak ya ikannya keambil sama pursein semua gitu. Nah, bahkan tadi mungkin ada nyinggung ini ya yang Mas Azam yang jual ikan di tengah laut gitu ya. Mm-mm. Betul Nah, itu memang terjadi gitu loh. betul. Jadi hmm, Itu sorry sorry sorry. Bisa dimatikan dulu nggak itu raise hand-nya tuh? oh iya, takutnya ini capek ya angkat tangan terus. Oke lanjut. Iya, jadi sampai mana tadi? Itu apa untuk perdagangan di tengah Oh laut? iya. Iya, jadi kan tadi aku bilang kasusnya tuh kayak saingan dengan nelayan perusahaan gitu kan. Nah, ada di pelabuhan gitu tuh mereka jadi sistemnya barter karena hasil ikannya itu ditangkap sama nelayan Pursein. Jadi barter dengan nelayan yang kecilnya itu adalah bahan bakar atau perbekalan lainnya gitu. Jadi tengah Oh. laut, jadi di tengah laut ya si nelayan kecil dapat ikannya, terus si yang kapal-kapal Pursein itu dapat perbekalannya itu gitu. Oke Dan oke. itu mempengaruhi sampai ke pasar itu sebenarnya mempengaruhi juga karena kan hasil tangkapan dari jaring itu kan ya sangat sedikit yang baik, yang bagus gitu kan. Sisanya ya rusak gitu. Nah, itu mempengaruhi dan jadi orang tuh, oh kok, oh berarti ini ya kapalnya pancing itu jelek-jelek ya dan harganya itu mempengaruhi ke harga gitulah. Di sisi lain ada yang dia memang pure dari mancing, ya di harganya sama kayak gitu. Itu efeknya juga ke situ sih sebenarnya. Selain saingan soal hasil tangkapan itu. Tapi sebenarnya ini sih apa kalau dari pengalamanku ya itu pernah di Jawa Barat atau ya kalau nggak salah Jawa Barat kalau nggak salah atau Jawa Tengah ya. Itu pernah aku ke satu ini apa satu TPI, ternyata TPI-nya itu bangkrut gitu loh. Jadi nggak ada orangnya. Loh,
Tak tanya, kenapa kok ini kok apa nggak ada nih pelelangannya? Iya mas, soalnya kalau di sini pelelangannya itu di tengah laut mas. Jadi di sini nggak pernah kepake, akhirnya bangkrut sampai itu TPI gedungnya itu dibuat ternak kambing. Jadi nggak ada orang, nggak ada apa. Oh alah tengah laut kan nggak mungkin ya mobilku tak suruh ke laut. Ya, memang ada perdagangan di tengah laut, tapi ya, artinya kan dia akan didaratkan di tempat lain gitu loh. Jadi Hmm, itu yang dimaksud Mas Azam mungkin. Itu yang tak temui juga gitu loh. Gitu. Kayak iya gitu sih. banyak kayak gitu. Mm-mm. Oke, ada lagi? Mas, wah, dengan Mbak Apa? Susan. Nggak, Mbak Susan barangkali ada. Oh iya, Mbak Jusan barangkali ada. Menarik kan perikanan tangkap itu sebenarnya. Menarik karena banyak masalahnya. Pun di Iya, banyak budidaya pun banyak masalah. masalah. Mm-mm. Sebenarnya yang menjadikan menarik itu kan karena kita tahu. Kalau kita nggak tahu kan ya pasti nggak menarik. Itu sih. Dan memang yang dari dulu tak soroti dari perikanan tangkap itu memang perbudakannya itu sih. Dia apa ya kayak nggak pernah bersih namanya di mataku tuh kayak apa ya? Emang itu perbudakan modern kan di situ. Dan ada kok kalau misal dilihat di YouTube ya, kalau misal kamu mau itu ada seingatku dulu itu wawancara terkait ini apa ABK Tuna. Itu juga waduh, itu penyiksaan dari kaptennya juga diceritakan sama dia. Itu ada investigasinya ada di YouTube. Itu yang terjadi memang. Maksudnya nggak lancar-lancar aja seperti yang kamu dapatkan dari pengakuan kapten-kapten itu. Jusan Hmm. hadir. Wah, 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 wah. Ini jangan-jangan dia penyusup nih. Kasih fake account nih. Dah. Itu sih mungkin apa ini juga lumayan ya. Ini mesti lumayan entertaining lah kataku apa materi sekarang ini ya. Jadi banyak dan ini yang tak harapkan itu diskusi ini. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa didiskusikan antara budidaya dan penangkapan seperti itu. Dan memang kita mengakui bahwasanya perikanan itu banyak dosanya, terlepas dari apakah ini itu seperti yang dikatakan Mas Bekti tadi soal propaganda vegan atau tidak, begitu ya. Dan walaupun memang terasa tensinya kalau memang ini diarahkan ke vegan, begitu ya, terasa tensinya. Tapi terlepas dari itu kita juga mengakui banyak kesalahan di perikanan, begitu. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa ini ya, doa masing-masing. Iya, Mbak Rengga, monggo. Sorry. Oke, Sebelum ditutup aku jadi aman-aman. kepikiran. Beberapa orang yang aku temui kayak petinggi-petinggi yang perikanan itu juga nggak makan ikan gitu loh. Jadi aku mikir apakah dia membayangkan ini ketika mau makan ikan sehingga dia tuh milihnya vegan gitu loh. Itu sih. Kataku enggak Dan sih. aku ya aku nggak tahu maksudnya kayak aneh aja gitu kan. Ketika aku lihat gitu kan, lah kok petinggi perikanan misalnya di perusahaan atau apa di perusahaannya gitu loh. Kalau yang di KKP atau apa kurang tahu ya. Kok Mohon nggak maaf makan? ya. Oh makan ikan gitu kan. Terus ya udah jadi kepikiran aja apa mungkin karena dia merasakan ini. Mohon maaf ya, tapi memang ini enggak mengkritik, enggak apa, tapi memang kalau enggak suka makan ikan, menteri sekarang pun Itu deg Pak Trenggono itu bilang dia enggak suka makan ikan awalnya. Gitu loh. Walaupun dia sekarang ngaku dia sekarang suka sekali dengan ikan, tapi dia ngomong dia enggak suka ikan, apa pernah enggak suka ikan saat itu. Kayak enggak tahu apakah itu kejadiannya dia sebelum menjabat kah atau kemudian saya julid enggak nih. paham. Apa? Enggak. Iya, itu sih Pak Trenggono.
Dan apakah kamu akan makan ikan, terutama dari laut? Sebenarnya itu yang jadi dilema ya, dalam artian Nah, itu sudah. apakah kemudian karena kan memang akhir-akhir ini ya ya Mbak Rengga pun tahu ya kalau misal fokusku itu lebih ke makanan laut gitu. Tiba-tiba setelah melihat ini, aduh ini yakin nggak ya fokus ke makanan laut? Ada sedikit ini ya, sedikit pertanyaan karena memang salah satunya juga potensi merkuri dan lain sebagainya itu Iya. memang harus tak pelajari lagi gitu. Apakah benar tak yang dia omongkan? Karena ini terlepas dari apapun, apa ya? Maksudnya yang dikatakan itu apa terlepas ini propaganda atau tidak, tapi apa yang dikatakan itu juga perlu dipertimbangkan seperti itu dan itu memang harus tak pelajari lagi dan lagi seperti itu. Bahkan di bukuku pun itu juga akan tak masukkan pertimbangan-pertimbangan dari dokumenter ini begitu dan pastinya pertimbangannya bukan data yang aku cuma ngomong oh dari dokumenter enggak tapi aku memang Hmm. harus mempelajari dari apa ya dari jurnal-jurnal Berat. yang ada dan lain sebagainya apakah benar nih omongan dia gitu loh itu memang harus diuji seperti itu sih memang menarik dan saya tetap makan ikan kayaknya ya cuma memang mungkin dengan apa ya dengan berbagai Selektif. catatan kalau sekarang Ah, kalau sekarang ya, ini mungkin juga ini apa untuk referensi. Saya tidak makan ikan yang dan Mbak Rengga pun tahu ya. Saya tidak makan ikan yang dia itu ikan asin gitu ya dan ikan pindang. Karena kalau pindang ini setahu saya kalau misal dia sudah kuat hampir seminggu, itu kuat di luar kulkas, ini perlu dicurigai dia ada formalinnya. Karena pindang itu nggak sekuat itu, gitu loh. Kalau sampai dia 5 hari apa itu ini perlu dicurigai ada pengawetnya seperti itu. Tapi kalau misal dia cuma bisa 1 2 hari dari dari tempat produk itu berarti bagus gitu. Dan kalau misal ikan asin pun itu juga perlu dilihat dulu ikan asin ini juga ada yang dia itu menggunakan pengawet walaupun nggak semua gitu loh. Karena ikan asin ini sebenarnya dia lebih awet daripada ikan ini ya ikan olahan lainnya begitu ya tapi memang ada orang-orang yang menggunakan pengawet biar dia lebih lama lagi dan itu memang harus dihati-hati gitu ya kita nggak suudzon tapi kita juga harus berhati-hati dengan itu sih sebenarnya yang ini apa yang tak hindari tapi kalau selain itu insya Allah masih makan sebenarnya monggo Mbak Rengga. Bahkan nggak hanya ikan pindang atau ikan asin aja sih. Ikan yang kita lihat dari kapal itu pun bisa aja kan ada indikasi yang formalin, apalagi itu tripnya yang lama dan kondisinya itu nggak ada freezernya. Betul Nah, di betul utara Jawa terutama. betul memang Oke. kalau yang paling bagus Utara Jawa itu tipsku ya cari cari pelabuhan yang dia itu kapalnya kapal 1 hari ya kapal harian jangan kapal bulanan itu ikannya kalau misal dia memang nggak pakai berarti sudah busuk kalau misal kita ke salah satu TPI yang memang kayaknya rawan sekali ya ngomong nama ya di sini ya karena memang akan diupload di YouTube ya. TPI Z gitu ya itu aduh baunya tuh kayak kamu pakai sepatu tuh nembus ke kepala ya, kayak jadi nginjak airnya tuh kayak nembus kepala. Set. Itu udah itu ikan 2 minggu itu sudah beragam jenisnya tapi busuk semua. Nah itu apa potensi perikanan yang seperti itu yang kemudian memang apa ya tidak dimaksimalkan. Kenapa kok kemudian kita nggak jaga kualitasnya? Kenapa kok kita harus harus fokus ke kuantitasnya gitu? Hmm. Kalau itu datang dengan segar, kemungkinan ada
bahan pengawet. Kalau itu datang tidak segar, ya memang itu adanya kan gitu kan. Jadi tambah lagi tipsnya selain cari yang one day fishing, cari juga yang hasil tangkapannya itu tidak beragam. Betul. Tapi memang tidak beragam artinya dia biasanya itu fokus pada ini apa pada ukuran ikan dan apa metode tangkapnya itu dia yang lumayan ramah gitu ya. Agak riskan ngomong lama ya. Ramah ramah itu dia nggak sengawur yang lain gitu, ngawur tapi nggak sengawur. Mungkin ya. Ya, Mungkin ya, itu ya. kata-kata yang tepat ya. Ya, Tidak lumayan ini. kayak gitu. Nanti kita debat lagi masalah selektif dan tidak selektif ini. Duh, kacau juga ini kan. Ini aku baru keluar suaranya di episode ini deh. Nggak Tolong apa-apa. perbanyak Karena ada kayak penangkapannya kan. perikanan tangkap ya, Mas. Ya kan harusnya kan minggu depan kau yang presentasi. Oh, tidak. Ya udah. Kalau Nah udah itu. dari aku udah cukup. Oke, itu memang apa ya perikanan tangkap ini dan itu maksimalkan ikan itu loh. Maksudnya oke lah katakan kita tidak mengimani apa ya tidak bukan tidak mengimani ya, tapi kita tidak terima dengan statement dokumenter ini untuk tidak memakan ikan. Oke, makan ikan. Tapi kita juga tidak boleh mengacuhkan bahwasanya apa ya penangkapan ikan itu merugikan ekosistem gitu loh. Berapa banyak kapal yang menangkap, bagaimana kemudian sustain, yang literally sustainnya itu seperti apa. Dalam artian, kalau semisal kita menangkap, atau kita dahulukan apa ya, kapal-kapal atau kemudian TPI-TPI yang menyediakan ikan segar. Segarnya itu adalah benar-benar kualitas prima yang kemudian saya sarankan harian. Seperti itu. Karena ikan itu dalam 6 jam membusuk. Gitu loh. Jadi harus harian. Kalau nggak harian, ya ini ya sudah jadi kasus tahunan nanti. Maksudnya akan terlihat dampaknya bertahun-tahun yang akan datang. Gitu loh. Dia sudah tidak optimal, artinya harga ikannya jelek, tapi dia harus memenuhi target uangnya sehingga dia mengumpulkan kuantitas, bukan kualitas. Itu yang jelek di situ. Itu kataku. Mungkin itu untuk penutup ya. Dan di dokumenter ini penutupnya adalah dia menyimpulkan perikanan berkelanjutan ini ternyata adalah bukan perikanan yang berkelanjutan, tapi memang penangkapan ikan yang terus dilanjutkan. Seperti itu intinya. Dan walaupun kemudian memang terkait pro dan kontra, kita serahkan ke audiens dan masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa sesuai sesuai organisasi keagamaan masing-masing ya kak lah. Sesuai 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 preferensi doa kita sendiri-sendiri. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dilanjutkan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bangun Mbak Jusan. Jangan tidur. Dan mungkin dia tidak akan dengar. Thank you. Yuk.